Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya di masjid yang kita cintai ini ba'da salat maghrib menjelang salat isya kita semua terutama ibunda sekalian tidak pulang ke rumah, akan tetapi duduk sejenak untuk mendengarkan ta'lim. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang Allah balas dengan surga, dan juga Allah tambahkan ilmu yang berguna untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ibunda? Baik, alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, saya sebelumnya mohon maaf karena dua pekan saya tidak dapat hadir di sini pengajian. Pertama karena saya ke Jakarta menghadiri wisuda anak saya. Alhamdulillah anak saya sudah selesai belajar di Universitas Muhammad Ibn Saud, Lipia, Jakarta, dan sudah dapat gelar LC insyaallah. Dan doakan semoga Ananda bisa melanjutkan ke Saudi untuk kuliah selanjutnya. Mohon doanya ibunda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan kesalahan-kesalahan, yakni kesalahan-kesalahan dalam akidah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada poin yang ke-17. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dimulai dari poin ke-18. Kesalahan di dalam akidah adalah membenarkan dukun dan peramal. Di Arab juga mungkin di kita ada orang yang pergi ke dukun atau peramal atau orang pintar, paranormal. Apa kalau bahasa Minang apa? Dukun. Nah, sama itu. Ya. Mereka mendatanginya supaya mereka ingin membebaskan sihir yang mereka dapat, atau bertujuan untuk mendatangkan kebaikan kepada diri mereka menurut dugaan mereka ya. Orang ini tidak tahu bahwa dengan kepergiannya ke dukun itu ya, tukang ramal itu, paranormal itu, maka dia telah kehilangan timbangan 200 sholat dia. 200
sholat, dari timbangan kebajikannya. Mana dasarnya Ustaz? Nah ini ya, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari salah seorang ummahatul mukminin, istri Nabi, bahwa Nabi SAW beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang datang ke dukun, paranormal kalau bahasa kita, atau peramal, lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Ini hadis sahih dikeluarkan Muslim dan Ahmad. Nah, tadi berarti kalau 40 malam tidak diterima, berarti kalau sholat 5 waktu dikali 40 berapa tadi? 200. Ya, itu baru sholat 5 waktu, belum lagi yang lain. Ya, menunjukkan ini dosa besar, larangan yang keras, ya. Karena sebagian manusia tuh ada yang datang ke dukun tuh dia ingin bertanya macam mana nasib dia, ya kan? Siapa jodoh dia, apa nanti pekerjaan dia. Nanti dukun itu sok tahu lah dia. Kalau anak muda sekarang bilang sotoy, ya kan? Nanti kamu begini, istri kamu lagi di sini begini, kamu nanti dapat kerja begini. Itu semuanya bohong. Karena semuanya itu perkara yang goib. Apalagi soal ajal. Dia mana tahu ajal orang? Kan banyak tuh dia bilang nanti tahun 2002 ini akan terjadi ini. Ada kan waktu itu heboh kan? Terjadi kiamat, bohong itu mah. Wah, apa itu? Nggak ada itu ya. Kemarin tanggal 2 bulan 2 2022 katanya. Aduh, itu namanya cok. Digali-gali cocok. Itu mah main-main angka itu. Nah, cocok kok katanya tanggal 2 bulan 2 2022. Ya dari mana? Kasihan ya yang anak kedua. Iya kan? Atau yang tinggal di RT 2, RW 2, ya kan? Nah itu kufur, itu pekerjaan seperti itu. Gak ada yang tahu yang gaib itu. Karena yang mengetahui yang gaib itu Allah. Allah yang mau mengetahui hal yang gaib. Ya, secara mutlak hanya Allah. Karena itu ya, para ulama semisal Imam Ahmad, Imam Hakim meriwayatkan Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi SAW, kata beliau pernah berkata, barang siapa yang datang ke peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, yakni Al-Quran. Ini hadis sahih dikeluarkan Imam Ahmad. Maka selayaknya kita mengulang-ulang kaji ini, karena masih banyak kaum muslimin yang percaya dengan dukun itu. Yakni yang dimaksud ini dukun yang meramal tadi itu. Kalau dukun beranak boleh? Boleh. Mungkin di pelosok-pelosok belum ada bidan, dokter kandungan, dukun beranak, boleh. Ada mak kau yang dukun beranak? Tidak dong. Kalau dukun beranak itu boleh. Dukun patah tulang? Boleh. Dukun urut? Boleh. Asal ngurutnya tidak ada macam-macam. Kan katanya ada urut plus-plus. Entah tak tahu saya itu apa itu plus-plus. Mak lah yang tahu itu kan. Urut plus-plus apa itu. Kemudian yang ke-19, kesalahan di dalam akidah ini, yakni keyakinan mengenai batu. Nah, ini mungkin di Indonesia saya nggak tahu nih. Ini karena kitab yang saya baca ini berbicara tentang apa yang dilakukan orang-orang di Arab. Sebagiannya ada diyakini kita juga.
Sebagainya mungkin saya yang tidak tahu atau kita yang belum tahu. Atau mungkin daerah lain ada ya. Apa itu keyakinan mengenai batu? Di Arab itu sebagian wanita kalau dia telat hamil, ya, dia tidak berdoa kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, tapi dia justru datang ke sejumlah batu bulat. Nah, itu dikasih namanya tuh mereka sebut Far' al-Qabsah, yakni tanduk penghimpit. Lalu perempuan ini mencucinya dengan air, kemudian dia mandi dengan bekas air tersebut. Kenapa? Karena dia menyangka bahwa itu air yang dia dari batu itu dapat membuka ikatan yang ada pada dirinya yang membuat dia tidak bisa hamil itu. Jadi kalau dia sudah mandi itu, maka dia bisa mengandung. Padahal kita tahu di dalam Al-Quran itu, di dalam surah As-Surah itu ayat 49 dan 50 itu Allah berfirman, yahabu liman yasha'u inathaw wa yahabu liman yasha'u az-zukur aw yuzawwijuhum zukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia memberikan anak laki-laki dan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia juga yang menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Jadi yang memberikan anak itu Allah. Memberikan anak perempuan saja Allah. Memberikan anak laki-laki saja Allah. Memberikan anak laki-laki ke anak perempuan Allah juga. Dan ada yang sebagian kita jadikan tidak punya anak. Maka itu juga dengan sebab Allah, takdirnya Allah, yang semuanya itu ada hikmahnya. Ya. Nabi Zakaria itu alaihissalam, dia tidak punya anak sampai rambutnya tuh beruban. Sampai dia badannya lemah, sampai bongkok badannya itu ya. Tapi beliau tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Terus berdoa kepada Allah. Tetap munajat kepada Allah. Sampai Allah memberikan anugerah kepadanya, ya, putra yang akan mewarisi kenabian kepada dia. Sehingga kenabian tidak terputus dari bapaknya itu, yakni siapa? Yakub bin Ibrahim alaihis salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Zakaria, yakni seorang anak yang bernama Yahya. Nah itu. Maka di dalam Allah jadikan itu sebagai cerita di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam surah Maryam itu, ibunda, ayat 2 sampai 6, yang artinya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tak kala ia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut. Ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, seorang yang diridhoi. Maka Allah mengabulkan doa Zakaria itu. Apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamis muhu Yahya
lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kata Allah, wahai Zakaria, sesungguhnya kami beri kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Jadi Allah langsung kasih nama. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Surah Maryam ayat 7. Wah, lihat ibunda sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita, ini banyak hikmahnya. Salah satunya adalah kalau kita minta kepada Allah tuh ibunda, jangan pernah sampai putus asa. Lihat Nabi Zakaria itu. Dari sejak dia menikah sampai beruban, sampai bongkok badannya, dia tidak mengatakan, aku bosan, aku tidak mau lagi berdoa sama Allah. Enggak. Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan meminta kepadamu. Allah suka ibunda kita merengek kepada Allah. Maka mintalah ibunda apa saja kebaikan buat diri kita, seperti Nabi Zakaria tadi. Dan akhirnya Allah kabulkan Nabi Zakaria, padahal istrinya sudah tua juga. Diberi nama anak itu namanya Yahya. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa berdoa itu tidak baru berdoa seminggu aja lah bosan. Ya Allah, aku lah berdoa seminggu. Ya baru seminggu. Nah, jangan bosan, terus menerus kita berdoa. Kenapa? Hak mengabulkan itu Allah, tapi berdoa itu sendiri dapat pahala. Karena doa itu adalah ibadah. Dan doa itu ibunda, doa zikir itu ibadah yang mudah. Amri nak nanya ke ibunda, kira-kira siapa ibunda yang tidak bisa berdoa? Tunjuk tangan. Ada? Tidak ada, semua kita bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri, bahkan pakai bahasa Arab, doa dari Quran, doa dari hadis. Tidak ada di antara kita. Bahkan orang bisu aja berdoa dia bisa. Ya bahasa bisunya itulah. Kalau puasa tidak semua kita bisa puasa. Ada gaya-gaya tidak bisa lagi puasa. Mama saya lah 73 tidak bisa lagi puasa dia. Tidak sanggup lagi mama memberi bisa tak ini. Boleh tak usah mama puasa, bayar fidyah. Tidak sakit, sakit apa? Mah yang menahun umur 73 puluh. Tak apa-apa. Zakat juga gitu. Tidak semua kita sanggup zakat. Ya kan? Zakat itu terkait dengan nisabnya, hartanya sampai 85 gram emas. Berapa segram sekarang, Mak? 1 juta. Hah? 1 juta? Berarti lebih kurang 85 juta lebih. Kalau punya duit tersimpan setahun wajib keluar. Nah, tidak semua kita punya duit 85 juta. Haji tidak semua, maka ada haji itu apa? Bagi yang mampu. Tidak semua kita sanggup haji. Tapi kalau zikir, doa, semua kita mampu. Tidak ada di antara kita, cuman minta aja. Gawe yang paling enak itu apa? Minta. Yang berat itu gawe itu gak kerja. Bekerja, tapi kalau minta, ikut aja nah. Minta. Kalau minta kepada manusia itu haram kalau dia mampu berusaha. Ngemis namanya. Tapi kalau minta kepada Allah itu malah dapat pahala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang minta kepadaku. Maka hendaklah dia beriman kepadaku dan selalu berada di jalan yang lurus. Lihat. Allah suruh kita minta.
Bahkan Allah katakan di ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku pasti aku kabulkan. Mintalah mak, doa sama Allah terus. Ailah tua amri, iya makin tua makin banyak minta. Mintakan wafat dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam husnul khotimah, baik. Lagi sujud, lagi baca Quran, lagi dengar taklim nih kan. Tahu-tahu mak tersender di situ, lah meninggal mak tuh. Halo mak, belum meninggal kan? Husnul khotimah loh. Siapa tahu ada jamaah masjid kan, kita pikir tidur dia, tahu-tahu meninggal. Dulu ada ustadz siapa tuh yang Siregar ya, yang lagi khutbah Jumat. Berapa tahun lalu dah? Nah, duduk di antara dua khutbah meninggal. Masya Allah, indah sekali kematiannya. Doa sama Allah mak, husnul khotimah. Itu malu kita sama Allah, ada yang mati lah tua lagi berjoget, debuk berjoget. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Jangan, apalagi lagi maksiat. Ustadz boleh tak spesifik berdoanya matinya husnul khotimah? Boleh. Kalau secara umum kan minta wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Boleh spesifik, wafatkan aku dalam keadaan sujud, boleh. Ya Allah, wafatkan aku ketika lagi baca Quran, boleh. Gak apa-apa, tapi syariatnya dijalankan. Kalau mau meninggal dalam keadaan sujud, seringlah sujud. Kalau mau meninggal dalam keadaan baca Quran, sering baca Quran. Gitu, tidak apa-apa, boleh. Secara umum boleh, secara khusus boleh. Ya Allah, wafatkanlah aku ketika hari yang baik, hari Jumat. Boleh. Kan salah satu tanda orang itu wafat dalam husnul khotimah, dia wafat pada hari Jumat. Hari Jumat, malam Jumat itu salah satu tanda itu orang husnul khotimah. Insya Allah. Nah itu mak. Jadi berdoa mak, doa sama Allah. Jangan bosan berdoa sama Allah. Apalagi gawe mak, ya kan? Itulah yang bisa mak kerjakan, ya kan? Mak dari nunggu sholat ke sholat lagi. Kalau tua-tua kan tak begawi lagi kan? Apa masih cari? Ada juga yang masih cari piti. Alhamdulillah. Ustaz, kalau saya lagi manggale, apa nama manggale? Manggale di pasar, Ustaz meninggal. Insya Allah. Ini juga baik juga ya. Ini lagi mencari nafkah. Bantu suami, apa untuk keluarga juga baik juga itu. Yang tidak baik itu kalau mati lagi mancilo. Lagi berjudi, itu ya boleh. Doa, nggak apa-apa. Lalu doa juga minta baik dalam kubur nanti, ya Allah. Jadikanlah mudahkanlah aku di kubur nanti menjawab pertanyaan mungkar nakir. Berikanlah aku nikmatku kubur. Berat itu, mak. Berat perjalanan kita, lama itu. Bayangkan nanti kita di pintu akhirat itu kan dimulai dari alam kubur. Nabi saja tuh umur beliau cuma 63 tahun. Para sahabat tuh umur 63, cuma 80 itulah. Nah, 60 70 lah, 80 lah. 80 itu dikit lah. Kebanyakan 60. Tapi dikubur sudah berapa lama para sahabat tuh yang dibaki yang sudah 1400 tahun sekarang. Lama di mana? Di alam kubur. Di alam dunia ini sebentar. Belum lagi nanti di padang mahsyar yang sehari seperti 50.000 tahun kita hitung. Alangkah lamanya itu. Belum lagi kita ngadap satu-satu dengan Allah. Belum lagi hisab. Perhitungan. Nanti kita akan dikasih buku catatan satu-satu, mak. Mak baca ini. Amri juga baca. Kita ya Allah, kayak kita nerima raport lah sekarang. Kita dah ada ini.
Sampai kita bilang di dalam Quran ceritakan, buku apa ini? Sampai sekecil apapun tidak ada dilewatkan oleh dia. Sampai yang kita sudah lupa, ingat lagi gitu. Gak ada yang terluput dari catatan rakibun atid. Dua malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk. Nanti ada namanya yaumil mizan. Timbangan. Ditimbang mak. Amal baik mak, amal buruk. Ditimbang itu nanti ada timbangannya nih. Seperti jarang timbangan itu kini sekarang dah. Yang ditimbang itu yang dua daun tuh nama. Dulu dah. Kalau kini kan timbangan digital kalau dah. Dulu tuh. Nah itu timbangan tuh. Amal yang baik, amal yang buruk. Kalau amalnya baik, berat, dia masuk surga. Amal buruk, dia masuk neraka. Kalau seimbang Ustaz, nah nanti dulu ada namanya Al-A'raf. Tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Dia belum masuk neraka, dia takut, tapi tidak bisa masuk surga. Nanti Allah akan ada lanjutannya itu. Sidang bagi orang-orang yang berada di Al-A'raf itu. Nanti nanti kita bicara di bab yang lain itu. Padang mahsyar tadi pada saat manusia dikumpulkan dari Adam sampai orang yang terakhir. Keringat sampai mata kaki, sampai lutut, sampai betis, sampai pinggang, sampai bahu. Ada yang bahkan tenggelam oleh keringatnya. Kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang, gak pakai baju, gak pakai pakaian. Belum disunat. Sampai Aisyah bilang dengan Nabi, ya Rasulullah, apa tak malu kita nanti? Kata Nabi, tidak lagi kita malu. Karena kita masing-masing sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kini yang kita sibuk ngurus orang. Beruntunglah orang yang di dunia ini dia sudah sibuk ngurus diri dia sendiri. Kita kan sibuk ngurus orang sekarang. Orang tuh. Coba kalau orang ada telanjang sekarang, pasti orang hapur. Padahal dia tidak sadar bahwa dia juga telanjang. Nah nanti di akhirat enggak, di padang mahsyar itu mizan, timbangan, hisab tadi. Nanti dikisos. Yang buat salah sesama kita dikisos tuh. Hubungan sesama kita hablum minan nas. Yang punya hutang. Hati-hati yang punya hutang. Nanti disidang tuh. Amri punya hutang sama udah dibayar. Ngapa kok udah bayar? Udah mau dia punya bayar. Diambil amal saya tuh dikasih. Nah itu kalau lupa dimaafkan, nanti sidang. Ya Allah lebih maha tahu. Ada orang yang hutang itu pertama dia punya niat mau membayar, tapi dia nggak ada kesanggupan. Itu dimaafkan oleh Allah. Apa contohnya dia ada niat? Yakni dia ngomong sama apa? Sama orang yang dia berhutang itu, bukan lari. Kan iko idak kini ko. Waktu nak minjam duit, woi. Baiknya lebih dari malaikat baiknya. Tidak ada nyuruh mejet di pejetnya. Tidak ada bawa makan. Nak minjam duit. Begitu sudah dapat pinjaman, boro-boro balikkan duit, batang hidungnya aja udah. Kemana si Amri tadi itu? Nah ini tanda orangnya ini. Jadi Allah Maha tahu itu. Masalah utang tuh jangan anggap remeh. Kan kita sudah belajar itu mak. Nabi SAW dalam bab mengurus jenazah itu, Nabi sampai menunda dulu orang itu sholat. Bahkan Nabi nggak gitu, sholatlah kamu. Ya ini aku mau menyelesaikan dulu hutang dia ini. Jadi hutang itu jangan anggap remeh. Jadi kalau ada orang itu sudah punya niat, Allah Maha tahu. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita minjam, makanya kaidah dalam bab utang itu, jangan berutang kalau tidak niat darurat. Itu kaidahnya itu. Kecuali kalau darurat niat baru. Itu kita tidak kan zaman kini itu kan. Sampai panci yang tidak begitu penting itu. Pancinya lah 5 di rumah tuh mak. Apa namanya yang plastik-plastik itu apa namanya? Itu.
Padahal 2 lemari itu. Warna biru, kuning, hijau. Belum ada warna merah, tahan dia ngutang. Itu hati-hati loh. Dipakai juga tidak. Cuman hanya untuk dipamer kepada orang. Hati-hati juga itu. Kalau kita untuk pamer bisa juga. Iya bunda. Apa tujuan dipamer? Supaya dipuji orang. Berarti itu namanya apa? Iya. Minta puji orang. Tipis nih yang ria itu. Makanya hati-hati itu. Ria itu kata Nabi seperti apa? Seperti apa? Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang pekat. Nggak bisa orang. Ria itu bahkan bisa menghapus amal seperti kayak api membakar kayu kering. Maka hati-hati bunda, kita membeli sesuatu untuk pamer. Niatnya untuk pamer. Maka membeli benda-benda kayak tadi itu memang kita butuh. Tapi sekarang kita kan banyak sekedar, kalau bahasa Minangnya apa? Kalau bahasa Jambi itu cangok di mato. Kalau apa Minang apa bahasanya? Lapar mato, rambang mato. Jadi segala nak dibeli. Sama kayak zaman puasa. Kalau nak buka puasa kan segala mau kita beli kan. Padahal sudah minum air senyang rupanya. Itu sama seperti tadi mak. Jadi mak yang punya simpanan-simpanan Tupperware tuh ingatlah itu. Dihisap. Dihisap itu yang main-main. Sepatu yang 2 juta pasang itu dihisap. Alangkah banyaknya Ustadz 2 juta pasang. Iya. Saya pernah baca artikel itu istri seorang presiden Filipina itu. Imelda Marcos namanya itu. Punya sepatu 2 juta pasang. Itu kalau dipakainya sehari satu aja, itu 2 juta hari ya. Berapa tahun itu? Balik ke sepatu yang nomor 1 lagi. Ya Allah. Itu manusia itu mah. Hati-hati kita nanti minta tanggung jawab oleh Allah. Yaumil hisab, yaumil mizan. Utang tadi itu. Jadi nih kita melebar tadi kan dari utang. Gara-gara berutang tuh kadang untuk hal yang udah penting nian gitu. Kalau gara-gara anak kita sakit, butuh biaya butuh biaya mendadak. Itu mungkinlah bisa gitu berutang karena itu darurat penting. Tapi kalau hanya sekedar tadi itu panci padahal 5 buah. Beli gelas padahal gelas lah 3 lusin. Untuk apa lagi? Iya kan? Zaman sekarang adakan acara juga bisa nyewo gelas di tempat orang catering. Ini introspeksi untuk kita semua ya, Mas. Jadi itu tadi itu bahwa seluruh amal kita itu akan dihisap oleh Allah. Lama itu. Lama mak. Kini aja di dunia itu makin banyak harta kita, makin lama hisapnya. Nanggung orang sekarang oleh pajak. Anda punya mobil 50 pajaknya. Kalau setahun 5 juta, 5 kali 5, 25 juta. Subhanallah. Di akhirat lebih lagi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji sawi, sebesar atom akan kita diminta tanggung jawab oleh Allah. Harta yang kau simpan itu. Maka wajar di dalam Quran diceritakan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya itu, maka itu akan menjadi setrika yang akan menyetrika punggung-punggung mereka. Dan mereka akan memikul seberat harta yang mereka simpan itu. Emas-emas yang disimpan itu tidak dikeluarkan haknya, zakatnya, itu akan menjadi bahan bakar mereka di akhirat. Menangislah orang itu. Maka ada baiknya orang-orang yang miskin, kita miskin kok bersyukur alhamdulillah.
Mudah-mudahan dengan miskin ini nanti sidang di akhirat itu cepat. Sidang di dunia aja orang banyak harta, wah, dipantau oleh orang pajak, dipantau oleh macam-macam. Kalau tidak ada apa? Orang banyak harta juga susah tidurnya kan? Bener tak? Susah tak tidur orang berharta? Susah dia tidur kalau dia diinikan oleh hartanya. Takut hilang mobil, ya kan? Jangankan itu, Mak. Jangan harta banyak, Mak. Kita sendal baru aja takut hilang, ya kan? Baru sendal baru itu. Tidak khusus sholat kita dibuai. Bener tak, Mak? Mak baru beli sendal 500.000 harganya. Taruh di luar tidak ada penitipan sendal. Amri jamin kadang tidak usuk sholat gitu. Aduh, sendal baru itu 500.000 baru dipakai lebaran kemarin, ya kan? Tidak usuk dibuainya. Bayangkanlah orang-orang yang hartonya di Amerika, di Bali, di Aceh, mana tidak usuk dia. Maka benar itu si siapa? Korun itu. Wahai Korun, keluarkanlah orang. Enggak, aku dapat harta ini karena hasil usaha. Sombong dia. Padahal dia nggak tahu harta itu Allah yang memberi. Nah itu mah. Jadi kita kembali ke tadi itu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Oleh karenanya doa itu adalah ibadah yang bisa kita lakukan. Termasuk juga zikir. Zikir itu adalah ibadah yang semua kita bisa melakukannya. Ada zikir yang subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya kan? Yang kata Nabi ringan dia apa? Ringan di lisan tapi berat di timbang. Mak bisa milih. Sambil dengar ceramah nih Ustaz saya zikir boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak zikir tuh, ada yang panjang la haula wala quwata illa billah, ada subhanallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Semuanya itu ada khasiatnya. Nanti kita pada bab zikir itu baca zikir ini khasiatnya, baca zikir ini fadilahnya, baca zikir ini keutamaannya. Salah satunya tadi itu zikir yang ringan di lisan tapi berat dalam mizan timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mak tuh bisa ngamalin. Semua kita bisa ngamalin. Ibunda sekalian ya, di rumah sambil ngoseng-ngoseng tahu, goreng-goreng tempe. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sudahlah, berhentilah nyanyi lagu Korea itu. Lagu Minang, stoplah dulu. Ya kan? Kita berupaya untuk berzikir tadi itu. Masya Allah, banyak itu. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Siapa yang akhir hidupnya baca la ilaha illallah, maka tempatnya surga. Nah itu, baca, itu keutamaan la ilaha illallah. Pokoknya apa sajalah doa-doa yang pujian-pujian, zikir-zikir kepada Allah itu memberikan manfaat kepada kita, dan itulah yang akan menyebabkan akhir kehidupan kita baik. Jadi alangkah indahnya seorang perempuan, seorang wanita, dia wafat dalam keadaan berzikir kepada Allah. Allah, ya. Kan kita nggak tahu kapan yang namanya ajal itu. Oleh karenanya jangan kita lewatkan itu zikir. Termasuk juga doa. Doa tadi itu, doa itu kan ada dua, doa permohonan dan doa ibadah. Kebanyakan kita ini hanya doa permohonan aja. Permohonan itu juga dunia aja yang kita minta. Mobil bagus, rumah elok, gaji, duit banyak. Itu aja, kita jarang yang mintakan nikmat akhirat itu. Ya Allah, jadikanlah sholat saya khusyuk, ya kan? Itu jarang gitu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku itu. Jadi mintalah kepada Allah itu
persoalan-persoalan akhirat yang kita utamakan. Ya Allah, mudahkan hisabku nanti di akhirat. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam sorgamu. Kata Nabi, Bunda, mintalah sorga kepada Allah. Dan kalau kamu minta sorga, kata Nabi, minta sorga yang paling tinggi, yakni Jannatul Firdaus. Minta doa. Jangan mentang-mentang suaminya lah nama Firdaus, aku lah dapat Firdaus. Itu suami, itu sorga, bukan suami. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mintalah. Siapa tahu dengan minta itu bertambah amal. Bukankah doa itu adalah amal itu sendiri? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ibunda. Mintalah kepada Allah. Nabi yang bilang, mintalah kepada Allah surga. Walaupun amal kita sedikit. Kenapa? Memang betul. Kata Nabi, andai kata kita masuk surga itu karena amal, mak, tidak ada yang kita masuk surga, mak. Sampai sahabat bilang, engkau juga ya Rasul. Iyo, kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Ini bukan berarti kita jangan beribadah, tidak. Beribadah tuh harus wajib. Ada juga mendengar soal itu, Ustaz. Karena masuk surga karena amal, karena rahmat Allah. Banyak juga yang ini kontra. Nah, ini dia maksudnya itu bahwa kita masuk surga itu bukan semata amal kita yang menyebabkan itu. Karena kalau hanya amal, berapa banyak amal kita? Amal yang kita lakukan dibandingkan nikmat Allah satu saja. Apa itu? Nafas. Tidak ada sebanding. Sholat kita berapa banyak? Sholat 5 waktu. 5 kali 5. 5 menit lah satu sholat dah. Kali 5 waktu. Baru 25 menit. Allah kasih 24 jam. Sholat tahajud lah. Sholat tahajud berarti sejam. Baru sejam 25 menit. Sholat duha paling 2,5 jam. Belum sampai. Banyaklah kita. Nah, itu tadi yang hal yang sia-sia tadi itu. Jadi betul kata Nabi itu, kalau kita masuk surga hanya mengandalkan amal kita, tidak ada yang kita masuk surga. Karena amal kita dibanding nikmat Allah jauh. Maka bukan berarti kita juga kalau gitu, kalau memang kita masuk surga karena rahmat Allah, tidak usahlah beribadah. Orang yang dapat rahmat Allah itu orang yang beribadah. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Dia sendiri tidak ibadah. Nah, ibadahnya itu sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Beruntung kita dikasih tahu oleh para ulama. Oh, ini ibadah sholatnya wajib. Oh, ini sunat. Ya kan? Jadi kita lemak beribadah tuh. Oh, iya. Kalau semuanya wajib, nanggung gitu. Contoh, kenapa dulu Nabi sholat tarawih cuma 3 malam keluar kan? Ternyata disebut kenapa engkau? Aku takut nanti sholat tarawih itu wajib. Karena wahyu sedang turun. Coba bayangkan kalau sholat tarawih itu wajib, mak. Nanggung enggak? Nanggung, udah yang jualan kue, mak yang nak buat kue. Tapi karena dia sunat, ya lah nantilah. Saya belum libur dulu malam. Enggak apa-apa dia. Karena hukumnya sunat. Nah, itulah kita jadi mudah beramal tuh. Karena dari para ulama kan, oh ini sunat, ini wajib. Kalau kita tidak tahu, saro gitu, wajib galau. Bahkan ada sebagiannya ada keringanan. Kalau lagi perjalanan, jamak qosor sholat. Itu keringanan semua. Kalau lagi puasa boleh tidak puasa karena dalam perjalanan. Begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk berdoa kepada Allah dan Allah jadikan doa kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibunda. Ya. Yo. Jadi langsung kita sholat zuhur, langsung kita jamak asar sekali. Iya, betul.
Iyo, itu kalau kita kosor. Ini kita jamak saja tanpa kosor. Iya tanpa kata. Boleh, boleh mak. Bahkan jamak itu kan bukan karena safar saja. Ada karena sakit, ada karena hujan, apalagi karena safar. Maka seseorang sebelum dia pergi, karena dia khawatir nanti asarnya ketinggalan atau dia belum turun pesawat, maka dia sebelum pergi dia jamak, ditariknya asar ke zuhur, yakni jamak awal. Boleh itu. Mereka yang mengatakan tidak boleh, mereka tidak memiliki dasar. Ya kan kita masih di rumah, kalau berjalan gitu. Iya, tapi itu yang namanya jamak itu bisa karena hujan, bisa karena sakit, apalagi karena sebab safar. Safar itu bukan karena kita sudah safar saja, tapi karena kita mau safar. Itu termasuk safar, paham? Mau safar, sedang safar, setelah safar. Ya biasa kan kita gue macam itu. Kalau sebelum surat keluar langsung kita jamak. Asar, iya betul, itu sudah betul. Ada bawa pengajian juga tidak boleh, kita kan masih di hulu, belum lagi nama. Tanyakan kepadanya dasarnya apa. Adakah dalilnya yang mengatakan tidak boleh? Nah itu aja lagi. Kalau dia mengatakan tidak. Iya, kalau jamak boleh. Kan kita bilang tadi jamak itu saja, sakit aja boleh. Hujan aja boleh dijamak, apalagi safar. Nah, safar itu bukan berarti kita safar sudah berjalan. Sebelum kita safar itu juga masuk bagian yakni mau safar. Maksud dari jamak qasar itu apa Ibunda? Itu intinya. Makanya bilang tadi itu hujan bisa. Kenapa? Itu supaya kemudahan. Sakit juga boleh jamak. Kenapa? Itu dalam rangka kemudahan. Termasuk safar tadi. Sebelum kita berangkat. Maka boleh dia. Karena khawatir nanti asarnya tidak terkejar. Atau apa. Iya. Nanti malah fatal. Sekarang kita balik bertanya kepada mereka yang nggak boleh itu. Anda mau jamin saya bisa sholat asar nanti? Coba bayangkan nanti tiba-tiba mak sampai sana udah maghrib. Ya kan? Gitu. Maka itu kan namanya diperhitungkan tadi. Maka kalau dikatakan boleh, ya kan pertanyaan boleh? Boleh. Dan itu masuk bagian daripada yakni hukum menjamak sholat. Yakni walaupun dia belum keluar dari kotanya, maka dia boleh. Tapi itulah sebabnya cuma jamak saja, bukan qasar. Adapun qasar ya dia ketika dia sudah keluar dari negerinya itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.